Dah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ajeng Fania, hadir. Member Siti Hasanah, hadir. Sifat Azahra. Azahra, hadir. Oke, untuk Ajeng, kenapa Ibu? Ini Bu, tadi saya buru-buru jadi nggak sempat lupa. Lain kali lupa ya, nggak mungkin datang. Bagaimana dengan pelajaran yang lalu? Apakah ada yang lupa atau ada yang ditanyakan? Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas pelajaran Malaka sama Portugis. Apakah kalian tahu apa itu Malaka? Ada? Tahu tak? Baik, Ibu akan membahas apa itu Malaka. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Prameswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah Malaka atau Prameswara masuk Islam, sehingga banyak pedagang muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Terus ada juga laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Sumatera di Teluk Persia serta luar di pantai barat India. Jadi, hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diogo Alves de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira disebut baik oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1528. Namun, sikap Sultan berubah setelah para pedagang muslim yang ada di bandar itu meyakinkan bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Sultan kemudian kembali menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun, keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar di India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki pilihan lain selain perang. Apakah kalian tahu Portugis melakukan penyerangan pada tahun berapa? Oke, aku lanjut ya. Albuquerque melakukan penyerangan Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17 sampai 18 kapal berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Di saat yang bersamaan, Sultan Malaka sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Konflik internal ini kemudian memerlukan pertahanan dari Malaka. Pada akhirnya, Malaka berhasil ditaklukkan dan Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Terus, apakah kalian tahu perdagangan Asia pernah menghadapi masalah? Pernah. Ayo jelaskan begini. Baik, apakah kalian tahu tentang masalah dan hambatan mereka yang mengganggu Portugis berdagang di Malaka?
Dan menjawab, ya, jadi meskipun telah menguasai Malaka, ternyata mereka tetap tidak dapat menguasai keadaan di Asia yang berpusat di sana. Jadi Portugis menghadapi berbagai masalah yang mengganggu dan menghambat mereka, mulai dari masalahnya tidak dapat mandiri di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti masalah yang sama yang dihadapi nelayan sebelum mereka. Nah, masalah dana dan sumber daya manusia, banyaknya gubernur mereka di Malaka yang berdagang secara pribadi di pelabuhan Malaya dan Johor. Baik, betul juga ya, dan serta ditemukannya juga banyak praktik korupsi menyebabkan Portugis kesulitan untuk maju dan berkembang. Selain itu, banyak para pedagang bangsa Asia yang berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangannya ke pelabuhan-pelabuhan lain yang dirasa lebih aman dari pengaruh monopoli Portugis, sehingga dengannya Portugis kesulitan menguasai perdagangan yang ada di Asia. Serta keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ekspedisi pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake sehingga di Ternate, Sulawesi dan Jawa di akhir tahun 1579. Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Boven tiba di Banten tahun 1556. Misi awal kedatangan Belanda ketika itu adalah melakukan perdagangan dan mencari daerah sumber rempah-rempah. Sebelum Pagawai terbentuk, beberapa perusahaan dagang Belanda mengirim ekspedisi sendiri untuk melakukan perdagangan. Namun karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, kirim sekian ingin atau Dewan 17 kemudian untuk direktur POC yang berjumlah 17 bersatu membentuk POC pada 1600. Posisi POC semakin kuat karena pemerintah Belanda mengeluarkan hak oktroy isi dari hak istimewa tersebut pada syarat komuni militer dan organisasi. Kedudukan para direktur, pemimpin masing-masing daerah partisipan dagang mata uang dan pengumpulan modal pajak. Wiki ingin menanyakan kepada kalian, pada tahun berapa Malaka jatuh ke tangan Portugis dan siapa pemimpin pasukan Portugis saat itu? Oke, siapa? Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pemimpin pasukan Portugis saat itu adalah Afonso de Almeida. Terus ada juga pertanyaan, apa faktor utama yang menyebabkan Malaka jatuh ke tangan Portugis? Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya Malaka Portugis yaitu ada beberapa faktor. Pertama, kelangkaan internal kerajaan Malaka termasuk kurangnya kesatuan dan kesiapan militer. Kedua, keunggulan militer Portugis terutama dalam persenjataan. Ketiga, ambisi Portugis untuk mengatasi jalur perdagangan biasa. Ya, betul. Apakah di sini ada yang belum mengerti? Baik, ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Waktu pengerjaan 5 menit ya. Baik, Bu.
dan berdiskusi atas jalur pertanyaan paham di wilayah tersebut. Oke, kalau kita sudah habis, mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan tentang pembelajaran ini kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat materi ini untuk kalian semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.